Yuk, apa kabar semuanya? Ini masuk minggu ketiga saya melakukan social distancing, karantina di rumah. Jadi kebetulan memang banyak waktu luangnya karena beberapa HP saya stop beroperasi karena COVID-19 ini. Jadi ya, untuk mengisi waktu luang, jadi kita akan mulai aktif lagi buat bikin konten-konten yang mengedukasi gitu. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang penipuan segitiga. Kenapa dikatakan penipuan segitiga? Karena melibatkan tiap pihak, yaitu pembeli, penjual, dan penipu. Nah, jadi beberapa waktu belakangan ini sering banget saya dengar kasus penipuan segitiga ini. Gitu. Jadi mungkin ada sekitar 3-5 kasus lah. Nah, kenapa di sini saya pengen share supaya nantinya banyak orang yang teredukasi sehingga skema ini bisa diantisipasi oleh siapapun, terutama ketika seseorang mau jual barang ya, jual beli barang gitu. Nah, kebetulan di bidang yang saya geluti yaitu dijual beli mobil itu kemarin beberapa kasus kemarin itu menimpa kebetulan orang dekat saya. Jadi dia mau beli mobil ke salah satu salah satu pembeli ya, salah satu penjual eh, itu smooth banget lah. Jadi si penjual ini dikontak oleh si penipu ini posisinya ada di Kalimantan. Nah, tapi si penjual mobil ini itu kebetulan cewek. Jadi dia mungkin polos, entah terhipnotis atau entah mungkin karena memang benar-benar polos. Jadi mau aja, jadi dia diatur sama si penipu ini. Nah, jadi ketika si pembeli ini mau membeli si unitnya si Mbak ini yang punya mobil padahal ya si Mbak yang punya mobil ini, si pembeli sudah ketemu sama si Mbak yang punya mobil ini. Jadi si Mbak ini kebetulan dia mobilnya Range Rover, itu kemarin deal di harga 400 juta. Sudah deal di harga 400 juta, itu sudah di depan. Jadi sudah di depan mobil, dia sudah ketemu. Jadi antara pembeli, calon buyer dengan si Mbak ini, si pemilik mobilnya ini sudah ketemu di lokasi. Tapi si Mbak ini itu diatur sedemikian rupa oleh si penipu ini, disetting bahwa dia disuruh bilang bahwa mobil itu mobilnya si penipu ini gitu. Jadi yang mengiklankan itu si penipu. Jadi dia masang iklan kalau nggak salah di OLX atau di Facebook Marketplace ya. Jadi dia pasang iklan di situ. Kemudian dia ngakunya itu mobil punya dia, tapi sedang dibawa sama saudaranya, sama adiknya. Jadi si Mbak itu yang punya mobil itu dia diaku sebagai adiknya gitu. Dan si Mbak ini ketika si pembeli ini ketemu dengan si Mbak tadi, itu dia diatur sedemikian rupa supaya tidak ada komunikasi berkaitan dengan harga di situ. Jadi si Mbak ini juga bilang kalau untuk urusan harga langsung aja kontak ke si kita sebut aja Bambang sama Mas Bambang, kebetulan yang memang pemiliknya. Dia cuma bawa unitnya aja di situ gitu. Jadi oke, karena memang benar-benar di situ sebegitu meyakinkan. Di situ ada BPKB, kemudian ada unitnya juga, kemudian yang si Mbaknya tadi benar-benar dia yang bilang secara langsung bahwa mobil itu punya si Pak Bambang, itu otomatis si pembeli ini tadi itu percaya, tidak menaruh rasa curiga pada saat itu. Jadi oke lah, akhirnya dia kontak-kontakan, kemudian deal di harga 400 juta. Nah, pada saat itu ketika sudah deal, langsung si pembeli ini suruh transfer ke si penipu tadi. Jadi si Mbak ini pun juga sudah mengiyakan
sudah mengiyakan bahwa semua transaksi dengan si bapak ini, dengan si Pak Bambang ini tadi gitu. Jadi akhirnya oke, ditransfer sebesar langsung 400 juta cash lunas langsung pada saat itu. Nah pada saat itu sama sekali belum menaruh curiga, tapi selang 2-3 jam kok si bapak ini alasan dia sedang di tengah hutan atau di tengah pedalaman lah. Dia bilang di pedalaman, dia masih perjalanan menuju ke ATM untuk ngecek karena dia mobile bankingnya error atau gimana, infonya seperti itu. Nah selang 3 jam gak ada ini, kemudian akhirnya si pembeli ini tadi itu sudah feeling ada yang gak beres nih dengan si mbak ini. Nah, akhirnya di bahasa Jawanya bilang didedes, ditanya sebenarnya itu mobil punya siapa dan si Pak Bambang ini sebenarnya siapa gitu. Dan ternyata itu memang benar, sebenarnya mobil punya si mbaknya itu tadi, tapi si Pak Bambangnya ini dia tuh hanya mengiklankan aja. Jadi dia di situ cuma pengen bantu, awalnya dia cuma pengen bantu untuk mengiklankan, untuk dicarikan konsumen, karena mungkin si mbaknya ini nggak terlalu ngerti apa itu OLX, terus Facebook Marketplace, cara ngiklan sama negosiasinya mungkin dia nggak mau ribet ya. Jadi akhirnya diserahkan ke si Pak Bambang ini tadi gitu. Jadi nah disinilah awal mula permasalahan muncul. Jadi di sini akhirnya posisinya ini statusnya itu pembelian belum selesai gitu. Jadi ini statusnya posisi pembelian itu belum selesai. Jadi si mbak ini dia merasa belum menerima uang, jadi dia kekeh bersikeras nggak mau ngasih mobilnya ke si pembeli ini, walaupun sebenarnya si pembeli ini sudah mengeluarkan uang senilai 400 juta ke walaupun ke orang yang salah ya, tapi kan dia di situ si mbaknya tadi udah bilang bahwa ini mobil punya si Pak Bambang tadi gitu. Nah ternyata bukan gitu. Nah di sini statusnya pembelian belum selesai, tapi karena pada awalnya karena posisi BPKB sudah diterima, posisi unitnya juga kuncinya juga sudah ada di si pembeli tadi karena sudah ini, akhirnya itu dibawa sebagai jaminan, Nah di sini si penipu tadi enak karena apa? Karena akhirnya yang di sini yang bermasalah karena si penipu tadi posisinya di Kalimantan. Jadi mungkin untuk untuk ngejar langsung pada saat itu nggak ada waktu juga. Jadi yang dikejar ya yang si pemilik mobil ini tadi gitu. Jadi entah gimana caranya si pembeli tadi, ini mobil sudah saya bayar, dia merasa sudah dibayar, mau nggak mau ya mobil sudah harus dibawa pulang gitu. Nah tapi sebenarnya di status hukum mobil ini itu pembelian belum selesai gitu. Dan sebenarnya kalau dikatakan perampasan juga nggak bisa dikatakan perampasan, karena apa? Di situ ada CCTV, kemudian yang menyerahkan BPKB sama kunci itu si pemiliknya langsung gitu. Beda halnya kalau misalkan di situ ada memang ada pemaksaan dan di situ nggak diserahkan secara langsung direbut gitu sama si pembelinya tadi. Nah itu bisa masuk pasal perampasan barang. Nah di sini akhirnya ini masuk ke jalur hukum nih. Ini dua-duanya saling menggugat, karena nilai nominalnya nggak kecil ya, nominalnya besar 400 juta. Akhirnya yang berselisih, jadi si penipu ini kayak udah terselamur, maksudnya si dua orang ini ya dia malah nggak fokus lagi ngejar ke si penipu tadi yang sudah bawa uang 400 juta, tapi malah dia berantem sendiri nih gitu. Karena yang satu dia merasa belum menerima uang, yang satunya dia merasa sudah mengeluarkan uang, dan karena si mbaknya tadi sudah kayak berbohong lah kayak gitu. Nah pelajaran yang bisa diambil dari sini, jadi kalau misalkan posisinya sebagai pembeli ya, sebagai penjual ya, untuk sebagai penjual, kalau misalkan ada orang yang misalkan nih kita mau jual mobil ya, kita udah iklankan, terus tiba-tiba misalkan ada orang yang ngontak kita, itu harus kita confirm dulu
dikonfirm siapa yang lihat iklannya di mana, kemudian akunnya siapa. Nah, itu salah satu cara untuk mencegah tadi penipuan segitiga gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan dari sisi pembeli itu benar-benar pastikan bahwa si mobil itu benar-benar punya si pembeli ya, punya si si penjual, sorry. Punya si penjual. Itu pastikan benar-benar. Kalau misalkan bisa, jadi kalau saya itu setiap transaksi saya, misalkan saya membeli mobil ya, saya membeli mobil ke user langsung, itu biasanya kita ada hitam di atas putih gitu. Jadi di situ saya sudah membuat format ada format, ada pasal-pasal lah di situ, ada menentukan bahwa di situ tertera bahwa ini mobil benar-benar punya siapa si tadi ya, orang yang kita transaksi itu, kemudian dia KTP atas namanya siapa di situ, kemudian dipastikan bahwa barang itu bukan milik orang lain, terus tidak sedang dalam kasus tidak sedang dalam kasus lagi ada kasus lah ya, tidak sedang, bukan barang bermasalah, intinya seperti itu. Jadi bukan barang bermasalah, kemudian benar-benar itu barang asli. Kalau misalkan memang di suatu misalkan di kemudian hari terjadi sesuatu, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu dari segi pembeli tidak ingin tidak mau dikaitkan. Jadi tidak mau dikaitkan kalau misalkan nanti ada masalah gitulah. Nah, itu harus jelas gitu. Itu harus jelas. Jadi tadi dari segi penjual ya. Nah, sekarang dari segi pembeli tadi kita harus, tadi ada surat-suratnya itu tadi. Kemudian kalau bisa ya benar-benar kita transaksi dan negosiasi harga atau barangnya itu benar-benar di depan mata. Dan di depan mata kita lihat barangnya, kita cek ada surat-suratnya. Terus kalau misalkan kita mau transaksi, transfer apa segala macam, ya sebisa mungkin dengan orang yang ada di situ gitu. Jadi jangan sampai kejadian yang tadi saya ceritakan itu terulang ke teman-teman semua gitu. Jadi ini kasus banyak kasus, dan banyak orang yang nggak tahu skema penipuan seperti ini gitu. Jadi hati-hati, karena apalagi di kasus jual beli mobil, karena bisnis jual beli mobil ini nggak ada matinya. Jadi dan nilainya juga besar, karena mobil itu kan pasti ya minimal puluhan sampai ratusan juta lah. Nah, itu kalau misalkan salah langkah sedikit pasti akan rugi besar gitu. Jadi bisa berhati-hati. Hampir kelupaan. Jadi tadi dia ngasih waktu sekitar 3 jam. Jadi dia ngasih waktu spare 3 jam untuk ngulur-ngulur, untuk ngambil uangnya tadi yang udah ditransfer. Jadi sebelum diblokir, kalau misalkan saya kurang tahu ya pada saat itu transaksi yang digunakan banknya itu antara BCA atau BRI. Cuman biasanya itu yang paling cepat ngasih respon untuk langsung pemblokiran tanpa birokrasi yang terlalu ribet itu BCA. Itu langsung misalkan ada keluhan langsung diblokir pada saat itu. Cuman kalau untuk bank-bank lain itu yang biasanya sering disalahgunakan itu di Bank BRI. Kenapa? Karena di BRI itu memang agak prosedurnya agak ketat ya, prosedurnya agak lama. Jadi di sela waktu tadi dia bisa ngambil uangnya tadi dipindahkan ke rekening yang lain, atau mungkin diambil secara cash. Nah, di kasus ini tadi dia ulur waktunya sekitar 3 jam untuk nunggu, karena dia ngomongnya lagi perjalanan dari site menuju ke ATM tadi ya. Nah, itu dia posisi ngambil uangnya tuh gitu. Jadi di saat itu dia udah sukses tuh mengelabui
bawa uangnya. Jadi misalkan mau diblokir pun itu udah nggak ada gunanya. Oke, sekian. Semoga video kali ini menambah pengetahuan teman-teman supaya lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli. Ini nggak cuma di jual beli mobil aja, tapi di di handphone, motor, terus apapun lah itu pasti ada celah untuk penipu itu masuk ke situ. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi kalau misalkan ini dia sudah mulai banyak orang tahu di skema ini sudah mulai banyak orang tahu, dia udah ruang geraknya terbatas, pasti dia akan cari celah. Kita harus benar-benar harus upgrade ilmu ya, browsing di YouTube, Google, terus nambah relasi ya, ngobrol-ngobrol sama orang, itu pasti akan nambah pengetahuan kita gitu. Oke, cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalkan ada komen request untuk video selanjutnya apa, boleh di drop di komen di bawah. Oke, thank you.